lihat wajah-wajah penuh kemuliaan nih. Siapa yang hari ini diberkati Tuhan? Datang dengan penuh sukacita. Luar biasa. Pasti hari ini hari yang penuh berkat buat kita semua. Akan diisi dengan hal-hal yang positif. Mungkin ada yang datang dengan kelemahan tubuh, mungkin ada datang dengan masalah, tapi percayalah bahwa hari ini kita akan diubahkan. Kita akan pulang tidak sama seperti kita datang. Ada amin? Luar biasa. Saya ingin menyapa yang selalu setia juga menyaksikan ibadah kita lewat online, karena NIC juga punya YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi kalau nggak sempat bisa nonton lewat online. Welcome home yang nonton lewat online. Happy Sunday. Dan pastinya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Ayo kita mau kasih semangat satu sama lain. Kita bisa saling berjabatan tangan. Jangan lupa memberikan senyummu yang paling keren ya, sambil memberkati. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan bawa di dalam doa. Dan hari ini sesi kedua, firman yang pertama dan firman yang kedua itu nyambung. Nanti akan disampaikan oleh hambanya Pastor Daniel Susanto. Yuk kita bawa di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagai kami ada. Kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan hidup kami. Kami mengucap syukur kami bisa berada di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan. Kami bersyukur untuk setiap proses. Kami bersyukur untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mau berkata bahwa Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ibadah kami akan dimulai. Kami minta kepadamu Bapa, tuntunan-Mu menyertai kami. Penuhi ruangan ini Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar supaya setiap umat-Mu bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa buat hambanya Pastor Daniel Susanto yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Bapa, Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada Tuhan, sehingga semua yang ada di tempat ini kita merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat setiap pelayanan Tuhan, setiap pelayan Tuhan, baik yang ada di atas mimbar, baik yang ada di depan, yang ada di belakang, dimanapun Tuhan tempatkan kami, biar Tuhan Engkau tolong kami. Kami mau melayani dengan sepenuh hati kami Tuhan, agar supaya setiap buah-buah pelayanan yang kami berikan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan buat semua jemaat yang sudah hadir pada kesempatan ini, biar juga semuanya diberkati. Dan kami juga berdoa buat yang mungkin masih dalam perjalanan, biar Tuhan tuntun agar supaya bisa tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi Shalom NIC. Boleh lebih semangat lagi Shalom NIC. Semangat bersuka cita hari ini. Siap memuji Tuhan. Boleh kita lebih semangat lagi memuji Tuhan hari ini. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami temukan keselamatan kami Tuhan. Kami temukan pengharapan kami Bapa. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah aku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
Masih mau menyembah Tuhan lebih lagi? Amin. Boleh lebih menyala-nyala lagi menyembah Tuhan? Hari ini kami berkumpul Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik Bapa. Sungguh ajaib dan dahsyat perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan iman. Puji Tuhan.
kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Kami tahu Tuhan hanya nama-Mu yang sanggup, yang mampu memulihkan setiap kami Tuhan. Biar kami boleh terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Masuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukur. sedalamnya hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, bahkan di dalam kemenangan kami Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, kami tahu Tuhan selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. nyatakan dengan segenap hatimu. Di dalam kesesakan, Dalam kesesakan kami di Tuhan, dalam bahkan di dalam kemenangan, kemenangan kami ku tahu Engkau selalu bersama. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
I'll praise you, Lord. Fill this place with your presence, Lord. Fill our heart with your presence, Lord. Yes, Tuhan, Kau selalu mendengar seruan kami, Bapa. Biar hari ini Tuhan Kau mau menyatakan, Kau mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Tapi biar itu gak cuma jadi omongan kami hari ini aja, Tuhan. Ajar kami buat hari demi hari terus belajar menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Karena kami percaya, Bapa, hanya Engkau yang sanggup memulihkan, hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap kami, Tuhan. Biar setiap belenggu boleh Engkau patahkan, Tuhan. Biar setiap roh-roh yang bukan berasal dari-Mu boleh Kau lepaskan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. We believe in you, Lord. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu luar biasa bagi setiap kami, Tuhan. Kau sungguh luar biasa, Tuhan. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Surga pun bersinar oleh ucapan-Mu.
hanya hadir-Mu dan suara-Mu yang kami rindukan di tempat ini. Seperti ada tertulis di Mazmur 84 ayat 2 dan 11. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Hanya kediaman-Mu Tuhan yang kami rindukan. Hanya hadir-Mu yang kami rindukan, yang jadi yang utama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat segala yang terjadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kalau hadir-Mu terus memenuhi setiap kami Tuhan. Biar hanya Engkau Yesus yang jadi tujuan utama dalam hidup kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami untuk setiap jemaat-Mu yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi apapun di kehidupan ini. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Terima kasih buat proses Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami terus tetap percaya pasti akan mendatangkan kebaikan. Dan rancangan-Mu pasti rancangan damai sejahtera dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percayakan penuh sama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah penuh sama Tuhan. Biar apa yang Tuhan ingini terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya itu. Terima kasih buat segala hal. Terima kasih buat berkat yang akan datang yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih, kami percaya kami sudah menerimanya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami mau naikkan pokok doa kami Tuhan. Kami dari tempat ini mau bersepakat untuk seorang ibu yang fungsi ginjalnya sedang menurun. Tuhan, kami di tempat ini sepakat di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ginjalnya, Tuhan sembuhkan, Tuhan gantikan dengan ginjal yang baru, yang sehat. Kami percaya, kami sepakat di tempat ini, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kami katakan dengan iman dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami percaya kami sudah menerimanya, kami percaya ibu ini sudah menerima kesembuhan dan apapun yang jemaat-Mu sedang alami, rasa sakit apapun, kami percaya semuanya Tuhan telah angkat, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, darah-Mu Yesus telah menyembuhkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini melalui hamba-Mu Pastor Daniel Susanto Tuhan, Bapak Gembala kami, Kau ingin menyampaikan isi hati-Mu, keluarkan apa yang jadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar semua adalah isi hati-Mu dan kami menerimanya dan kami melakukan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar jadilah kehendak-Mu, ini acara-Mu, ini milik-Mu, ini ibadah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, kami percaya itu semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Bahkan Roh Kudus-Mu memimpin kami tiba di tempat ini untuk kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan.
menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu. Tuhan, biarlah Kau temui kami, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah bagi setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga sungguh hari ini bukan ibadah rutinitas yang kami jalani, tapi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan. Pintu-pintu yang tertutup Engkau bukakan selebar mungkin bagi setiap kami Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Amin. Tadi pagi saya menyampaikan satu pesan Tuhan tentang waspada dengan apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, di sesi yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang hati-hati dengan apa yang keluar dari dalam diri kita. Kalau tadi pagi tentang apa yang masuk, sesi siang ini tentang apa yang keluar. Sedikit saya mau sampaikan tentang yang tadi pagi, tentang apa yang masuk ke dalam diri kita. Ini berbicara tentang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang masuk ke dalam diri kita itu menentukan kehidupan kita. Yang masuk ke pikiran kita, bahkan yang menetap di dalam hati kita, itu sangat menentukan kehidupan kita. Tadi pagi saya sedikit sampaikan ilustrasi tentang adanya ruangan-ruangan di Bait Suci Yerusalem. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada area pelataran. Pelataran pun dibagi dua, pelataran luar dan pelataran dalam. Pelataran luar untuk orang umum, dan pelataran dalam untuk orang Yahudi. Masuk dari pelataran ada ruang kudus, itu untuk para imam yang setiap hari melakukan tugasnya. Tetapi ruangan Maha Kudus itu bicara ruangan sucinya Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk ke situ. Itu pun hari-hari tertentu. Nah, di sini saya menjelaskan tadi pagi bahwa dalam pelataran kita nggak bisa larang orang berlalu lalang di depan kita. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa larang informasi apa. Semua direspon oleh mata dan telinga kita. Tapi untuk menerima itu masuk ke dalam pikiran kita, yaitu ruang kudusnya kita bisa dengan tegas memilih mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Bahkan yang lebih dalam lagi, masuk ke dalam ruang Maha Kudus kita, yaitu hati kita, itu kita bisa lebih tegas lagi mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Kalau dalam ruangan kehidupan rumah kita sehari-hari, pelataran bicara mungkin pekarangan rumah kita, banyak orang bolak-balik, kita nggak bisa larang mereka. Tetapi kita bisa larang pada saat mereka ketuk pintu dan kita lihat kita nggak punya kepentingan sama dia. Kita bisa tolak dia untuk tidak masuk. Apalagi orang tersebut tidak kita kenal. Apalagi orang tersebut misalnya penjahat misalnya. Kita pasti tutup pintunya. Nah, celakanya banyak orang yang ingin menyenangkan banyak orang sehingga dia merasa tidak enak menolak. Sehingga dia mempersilahkan masuk segala apapun. Bahkan sampai masuk ke ruang Maha Kudusnya kita, yaitu ruang pribadinya kita. Nah, ini sesuatu yang seringkali anak Tuhan menghadapi masalah bukan karena dia tidak diberikan jalan keluar, tetapi karena dia salah mengelola pikirannya. Nah, di sini dikatakan bahwa you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kalau pikiranmu dititipin sampah sama orang, maka kehidupanmu juga akan menjadi tidak baik. Kemudian dikatakan pikiran kita itu seperti sebuah pabrik. Bahan baku yang ada masuk ke dalam proses produksinya itu akan menghasilkan sebuah produk jadi. Jadi pikiran kita itu seperti pabrik. Apa yang kau masukkan ke dalam pikiranmu itu akan menjadi sebuah proses dan pada akhirnya menjadi hasil akhir. Makanya hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiranmu, bahkan ke dalam hatimu. Itu tadi pagi yang saya sampaikan.
Jadi pesan Tuhan tadi pagi bahwa mindset is everything. Kalau pikiran kita dipenuhi oleh Tuhan, maka kita akan dikelilingi oleh atmosfernya Tuhan. Seperti saya juga ceritakan tadi pagi, istilah di medsos, algoritma. Kalau kita misalnya cari sesuatu, cari sepatu misalnya, tiba-tiba bisa muncul iklan sepatu, bisa muncul gambar sepatu, bisa muncul gambar apa. Kalau kita lagi cari, misalnya mau traveling ke luar negeri, tiba-tiba bisa muncul pemandangan, bisa muncul kota-kota, tempat travel dan sebagainya. Itu algoritma. Itu adalah sebuah sistem yang melacak apa yang kita cari. Nah, demikian pula kita. Kalau kita mengumpulkan pikiran kita dengan pikiran-pikiran Tuhan, maka yang datang pun adalah sesuatu yang sifatnya dari Tuhan. Ya, jadi kalau kita misalnya buka YouTube, kita buka YouTube-nya worship, kita buka YouTube-nya NIC, kita buka YouTube-nya gereja-gereja, khotbah dan sebagainya macam, pasti nanti yang muncul-muncul tuh yang sejenis. Nah, makanya hati-hati dengan pikiran kita. Kalau kita penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang gak penting, maka yang muncul nanti juga yang gak penting. Tapi kalau kita penuhi pikiran kita dengan Tuhan, atmosfernya nanti yang akan muncul juga tentang Tuhan. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Sesuatu yang seperti mustahil begitu dikelilingi oleh atmosfernya Tuhan, gak ada yang mustahil. Ya, karena kita dikelilingi oleh atmosfernya Tuhan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan tadi pagi bahwa kita harus punya pikiran yang dipenuhi dengan Tuhan. Nanti kita akan dikelilingi oleh atmosfernya Tuhan. Ya, itu sekilas yang saya bisa sampaikan. Nah, hari ini di session yang kedua, hati-hati dengan apa yang keluar dari dalam dirimu. Ya, boleh tampilkan gambar pertama. Ini sesuatu yang organ tubuh yang kecil, ya, tetapi seringkali mengendalikan banyak hal, bahkan mengendalikan dunia. Matius 15 ayat 11 berkata, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Di Matius 15 ayat 18 dikatakan juga, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Nah, artinya tadi pagi kita belajar bagaimana hati kita harus kita isi dengan apa, pikiran kita isi dengan apa. Nah, dikatakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita udah beres, pasti mulut kita pun akan beres. Nah, oleh karenanya, bagaimana cara menjaga mulut dengan benar? Yang pertama, gunakan mulut untuk memuji Tuhan. Makanya kalau kita kan ada nih orang suka latah ya. Nah, latahnya tuh kalau bisa hilang sih, jangan latah ya. Tapi kalau latah ya, latahnya puji Tuhan lah gitu kan. Puji Tuhan gitu kan. Haleluya. Jangan latahnya yang aneh-aneh ya. Nah, gunakan mulut untuk memuji Tuhan. Kemudian gunakan mulut untuk bersaksi, untuk memperkatakan firman. Nah, saya mau bilang, salah satu cara terbaik menggunakan mulut kita adalah untuk itu. Ya, mulut kita penuh dengan firman, mulut kita penuh dengan kesaksian Tuhan, mulut kita penuh dengan cerita-cerita Tuhan, mulut kita penuh dengan pujian. Nah, disinilah kasih dan kuasa Tuhan terjadi. Mulut sekarang identik dengan jempol. Kita ngomelin orang sekarang pakai begini kan. Ya, mulut udah identik dengan jempol. Dalam yang tadi saya sampaikan, dalam algoritma, waktu kita ketik sesuatu atau ngucapin sesuatu, maka akan muncul sesuatu yang sejenis dengan apa yang kita ucapkan. Algoritma itu muncul seperti apa yang kita ketik. Kita sering ketik apa, itu muncul di situ. Kebaca kodenya. Nah, makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita ketik. Karena lidah atau mulut itu bicara perkataan. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita mengucapkan tentang Tuhan, kita sedang berada dalam atmosfernya Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri.
Dan kemudian dikatakan semua juga dijadikan hanya dengan berfirman. Yang tidak ada menjadi ada. Cukup dengan berfirman. Kebayang gak kalau Tuhan itu atmosfernya ada di dalam kehidupan kita. Kita ngomong itu penuh dengan kuasa. Ya, kita mau melakukan apapun keputusannya tuh Tuhan menyertai. Nah itulah atmosfer Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita kalau kita penuhi pikiran kita, hati kita, ucapan kita tentang Tuhan. Nah semua yang dijadikan hanya dengan berfirman. Alkitab mencatat begitu. Nah Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah ini Alkitab mengingatkan kita hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Makanya jangan suka latah, aduh mati dah gua. Ntar mati beneran ya. Aduh bangkrut dah gua, aduh susah dah gua. Ntar susah beneran. Apa yang kau khawatirkan itu yang terjadi nanti. Ya hati-hati. Kemudian Amsal 4 ayat 23 sampai 24, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya, jadi Tuhan mengingatkan ini. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Setiap orang pasti mencari kehidupan. Hidup bukan hanya hidup jasmani, ekonomi yang hidup, rumah tangga yang hidup, kesehatan yang hidup, relationship yang hidup. Itu bicara kehidupan, segala aspek. Bahkan saya selalu ingatkan buat kita semua, apa yang kau perkatakan di tengah-tengah masalahmu itu menentukan seberapa lama engkau dalam masalah tersebut. Jadi waktu kita menghadapi masalah, apa yang kita ucapkan atau deklarasikan itu menentukan seberapa lama engkau ada dalam masalah tersebut. Kalau engkau berbicara susah, maka semakin lama kesusahanmu. Tetapi kalau engkau deklarasikan sesuatu yang sifatnya positif, maka sesuatu yang negatif itu akan berubah menjadi positif. Dan masalahmu akan selesai lebih cepat. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, jadi siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti memelihara nyawa dengan baik. Maka jagalah mulut kita. Katakan siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Artinya banyak perkataan yang sia-sia. Bukan hanya itu bisa menjadi kebinasaan secara jasmani, tapi juga bisa kebinasaan secara kekal. Ya, ada gambar yang bisa ditampilkan. Ya, jadi siapa yang bisa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, dikatakan. Siapa yang lebar bibir, itu akan ditimpa kebinasaan. Nah, ini ada satu firman Tuhan yang dikatakan di dalam Yakobus 1 sampai 12, saya akan bacakan dengan cepat. Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, saya stop dulu sampai di sini. Jujur, waktu saya dapat panggilan untuk menggembalakan, saya ogah. Karena buat saya ini, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebagai seorang gembala, itu bicara guru. Seorang gembala harus menjadi teladan lebih dahulu. Seorang gembala harus menang dulu sebelum memenangkan orang. Seorang gembala harus jadi contoh dulu sebelum menyuruh orang untuk jadi contoh. Seorang gembala harus nabur dulu sebelum menyuruh orang untuk nabur. Jadi dituntut lebih banyak. Saya gak pernah bercita-cita jadi gembala. Saya gak pernah bercita-cita jadi guru. Tetapi karena dikejar-kejar Tuhan dari tahun 2011 sampai akhirnya 2023 saya merespon dan menyerah di hadapan Tuhan. Bukan saya yang mau jadi guru. Ya, tapi suatu kehormatan memang Tuhan tangkap saya. Walaupun mendirikan gereja ini gak mudah.
Pertama, gembalanya nggak dikenal. Siapa yang kenal namanya Daniel Susanto? Bukan pengkhotbah terkenal. Kedua, nama New Identity Church nggak dikenal juga. Ketiga, sinodenya Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus nggak dikenal juga. Jadi kita membangun gereja ini benar-benar mengandalkan Tuhan. Nggak ada yang kenal kita. Kita bukan dari sinode yang besar. Saya bukan pindahan dari gereja yang mungkin saya punya fans atau penggemar. Udah gitu saya dituntut untuk menjadi guru, menjadi contoh. Dan menggembalakan itu sesuatu yang gak mudah. Lebih enak jadi pengkhotbah. Pengkhotbah keliling. Saya gak bertanggung jawab dengan jemaat. Yang penting saya khotbah. Jemaat senang, bisa ketawa, saya pulang dapat persembahan kasih misalnya. Selesai, goodbye. Gak punya beban. Tapi kalau jadi gembala, kita harus periksa domba kita satu-satu. Kita harus rawat domba kita satu-satu. Dan setiap domba punya karakter beda-beda. Bahkan ada juga kambing yang bukan domba. Bahkan Alkitab mencatat ada juga serigala berbulu domba. Dan itu sesuatu yang gak mudah. Nah jadi saya hanya menyerahkan semuanya sama Tuhan. Ya, bahwa Roh Kudus yang bekerja. Nah kemudian ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Nah saya stop dulu sampai di sini. Ini bicara tentang barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sebagai seorang gembala, saya nggak bilang saya sempurna, tetapi minimal level saya harus lebih baik dari jemaat. Karena bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat kalau level saya lebih rendah dari jemaat. Makanya ada sesuatu yang saya harus bercermin. Seorang gembala itu salah satunya adalah pembicaraannya, mulutnya. Kebetulan saya memang seorang pendiam, saya introvert, saya nggak banyak ngomong. Kalau nggak penting saya nggak ngomong. Tapi itu pun saya takut bikin salah dengan ucapan saya. Makanya kalau Bapak Ibu lihat gaya khotbah saya jarang keluar dari sini. Karena apa? Karena waktu saya ketik ini itu adalah saat terindah saya sama Tuhan. Saya terima pesan Tuhan. Saya sampaikan di sini. Makanya setiap yang saya sampaikan saya nggak mau ada yang ketinggalan. Saya nggak mau ada yang salah. Karena begitu saya keluar dari sini, saya lupa sama kalimat saya. Ngomong saya udah ngaco. Saya ngelawak di sini. Saya cerita pembantu saya mungkin. Saya cerita tetangga saya mungkin. Saya cerita anjing saya mungkin. Itu sesuatu yang gak salah. Tetapi pesan yang mau disampaikan hilang. Nah makanya saya tipikal yang berkhotbah gak mau keluar dari frekuensi ini. Dari konteks ini. Karena inilah pada saat saya minta pesan Tuhan, disinilah saya ketik semua apa yang Tuhan sampaikan. Jadi saya nggak mau ada pesan yang terlewatkan buat Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian dikatakan ayat kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api itu kecil, tapi bisa bakar hutan yang besar. Nah seringkali dalam kita menyelesaikan masalah, kita pakai piramida terbalik. Tahu ya piramida ya, segitiga. Kalau terbalik kan yang lancipnya di bawah, ke atasnya tambah besar. Misalnya saya sedang menyelesaikan masalah dengan Ibu Ana misalnya. Ya, kita lagi bercerita ada masalah. Kemudian Bu Ana cerita, iya tuh kemarin juga Pak Ramli juga. Nah, nambah nih jadi bertiga nih. Ya kan. Terus Pak Ramli dengar, kayaknya gue diomongin nih. Pak Ramli konfrontasi ke saya. Klarifikasi. Pak kata Bu Ana saya begini-gini ya. Loh saya dengarnya dari Bu Ana. Bu Ana bilang
Oh itu dari Pak Andi. Ah tambah gede tuh. Nah ini piramida terbalik. Dari yang kecil sudutnya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah dalam menyelesaikan masalah harusnya piramidanya nggak begitu. Semakin ke atas semakin mengerucut, semakin kecil. Saya pernah dengar cerita gini, ada orang, saya punya cita-cita untuk mengubahkan dunia ini. Kemudian dia melakukan yang terbaik, ternyata gagal. Dia perkecil lagi, saya kalau begitu saya mau merubah negara saya aja, Indonesia. Setelah dia lakukan beberapa usaha ternyata gagal lagi. Kemudian dia perkecil lagi, saya coba mau merubah kota saya. Bekasi misalnya. Dia coba berjuang untuk merubah kota Bekasi. Ternyata gagal. Akhirnya dia coba merubah desanya. Masih gagal juga. Akhirnya dia coba lagi mencoba merubah keluarganya. Ternyata gagal juga. Sampai terakhir dia baru tahu ternyata dia harus merubah dirinya sendiri. Urusannya sama Tuhan berarti. Nah, seringkali dalam kita menyelesaikan masalah, jangan terbalik, malah membias. Urusannya tadi cuma 2 orang jadi 10 orang. Nah, seringkali perkataan kita yang salah itu membuat orang menjadi kepahitan. Berapa banyak orang yang kepahitan di dalam gereja hanya karena ucapan. Ya, jadi di sini kita harus hati-hati dengan ucapan kita, dengan lidah kita yang kita pakai. Dikatakan walaupun satu anggota kecil dari tubuh, ya anggota kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Satu anggota tubuh yang kecil tapi bisa mempengaruhi seluruh tubuh kita. Itu lidah. Sekarang jempol mungkin. Ya, makanya hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Serem banget ya. Dikatakan hewan-hewan aja tuh bisa dijinakin, tapi lidah kita itu susah dijinakkan. Makanya kita harus melibatkan Roh Kudus dalam mengendalikan lidah kita. Salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Itu harus kita punya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini dikatakan saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian pula mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, ada satu gambar yang boleh ditampilkan. Bisa ditampilkan? Nah, ini biar kita ingat aja lidah adalah api ya. Nah, lidah adalah bagian tubuh yang paling jahat. Alkitab yang mencatat seperti itu. Lidah dapat mencemari seluruh tubuh dan menyalakan api. Bisa menghanguskan banyak hal. Membakar dan menghanguskan hidup kita juga orang lain. Perkataan yang ceroboh atau salah tempat itu dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan dalam segala hal. Melalui ucapan kita dapat merusak dunia. Mengubah keharmonisan menjadi kekacauan. Mencemarkan nama baik. Berapa banyak di medsos kita mendengar berita. Dari berbagai versi. Yang isinya adalah hujatan.
Ya mungkin terhadap pemerintah, mungkin terhadap instansi lain, mungkin terhadap apapun yang terjadi. Tetapi saya mau bilang, kita harus memisahkan diri dari yang seperti itu. Nggak perlu ikut-ikutan. Bagian kita adalah berdoa aja. Buat sesuatu yang terlihatnya sepertinya tidak beres. Kekuatan doa itu lebih ajaib daripada kita ikut-ikutan menghujat sesuatu yang terlihat sepertinya nggak baik. Nah, ayat di atas bermakna bahwa lidah dapat mendatangkan kehidupan dan kematian. Seperti yang saya bilang, kalau atmosfer kita dipenuhi dengan Tuhan, maka kata-kata kita penuh dengan kuasa. Artinya doa kita penuh dengan kuasa. Kalau kita melihat misalnya di medsos pemerintahan sedang dihujat. Kalau kita berdoa dengan mulut yang penuh kuasa, saya yakin itu bisa mengubahkan. Kalau satu orang bisa mengubahkan, bagaimana kalau satu gereja? Bagaimana kalau 10 gereja? Bagaimana kalau 100 gereja bersama-sama berdoa buat pemerintah daripada ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan demo di jalan mungkin. Makanya percaya bahwa mulut kita punya kuasa. Karena segala sesuatunya itu dari firman. Nah, lidah dapat menjadi penyebab kematian bagi diri sendiri dan orang lain. Waktu kita mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap pasangan kita misalnya. Kita sedang mengutuk dia. Kita sedang mematikan dia. Waktu kita sedang bicara sesuatu yang negatif terhadap anak kita, kita sedang mematikan pertumbuhan ciptaan Tuhan tersebut. Kita sedang mengutuk dia. Makanya hati-hati dengan ucapan kita. Jangan pernah kita mengutuk. Apapun yang ada di muka bumi ini kalau kita sepakat, semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau ada di hadapan kita, di sekeliling kita, berarti Tuhan izinkan buat kita. Kalau kita mengutuk, berarti kita sedang mengutuk ciptaan Tuhan. Makanya lidah dapat menjadi penyebab kematian. Ya, bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya lidah juga dapat menghidupkan. Daripada kita mengutuk, mendingan kita menghidupkan. Ucapkan sesuatu yang positif. Buat anak kita, buat pasangan kita, buat toko kita, buat kantor kita, buat bisnis kita. Buat keuangan kita. Saya mau bilang doa tuh gratis, gak bayar. Sebut aja yang tinggi-tinggi. Tuhan, saya minta omset 10M. Sebut aja, gak didenda kan? Nyebut aja doa. Ya. Yang masih jomblo, ya udah minta Tuhan, saya minta yang ganteng, yang punya perusahaan, ya yang punya wibawa, bawa mobil, bisa keluar negeri, ya. Nah, jadi sebut aja kan doa gratis. Kenapa kita nggak pakai? Ntar urusan Tuhan mau kasih berapa ya urusan Tuhan. Yang penting kan kita doa dulu. Nah, jadi lidah itu dapat menghidupkan untuk diri sendiri dan orang lain. Melalui ucapan hikmat dan firman Tuhan. Saya bersaksi gini, saya juga punya perusahaan yang saya kelola. Waktu saya ngelihat di medsos, ada sebuah instansi korupsi, nilainya cukup besar, udah T. Kemudian di rumahnya ditemukan emas sekian puluh kilo. Saya berdoa, uang T itu masuk ke perusahaan saya, emasnya datang juga ke rumah saya. Kan doa gak bayar kan, gratis kan. Gak salah dong doa begitu kan. Ya. Nah, urusan Tuhan mau kasih apa ya terserah. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu besar. Dia sanggup melakukan apapun. Nah, seringkali kita nyusahin Tuhan itu ngurusin hal-hal yang kecil. Contoh, ini saya maksudnya gini ya. Ini dalam persepsi sudut pandang saya. Contoh gini, misalnya kita punya toko atau kios, kita perintahin Tuhan jagain toko saya. Saya mau bilang terlalu kecil urusan Tuhan jagain toko kita. Tuhan bisa lakukan yang lebih besar daripada itu. Toko nggak usah dijagain suruh Tuhan, gembok aja kunci, ya. Kenal sama satpam mallnya, Pak titip ya toko saya ya Pak, tolong jagain ya. Kalau perlu kasih sesuatu nih Pak buat ngopi Pak, tolong jagain. Selesai. Urusan kayak gitu nggak usah suruh Tuhan. Nggak segala sesuatu bisa diselesaikan dengan doa.
Kayak contoh, kemarin ada pengerja kita rumahnya kebanjiran. Mobilnya terendam habis. Joknya basah semua, dashboardnya semua rusak. Bisa nggak tuh ditengking pakai doa? Airnya kering keluar semua. Nggak bisa, tetap mesti dibawa ke bengkel. Mesti dikeringin. Ya jadi artinya gini, Tuhan bisa melakukan yang besar. Bangunlah relationship dengan Tuhan untuk sesuatu yang besar. Bukan untuk yang kecil-kecil. Kecil-kecil itu bagian kita. Ingat Lazarus, waktu Tuhan bangkitkan dari kematian, Lazarus keluar. Lazarus keluar. Waktu keluar, Yesus bilang ke muridnya, lepaskan ikatannya. Emang Tuhan Yesus gak bisa buka tali sekalian? Ada bagian yang harus kita lakukan. Tapi Yesus lebih penting membangkitkan orang mati. Karena skenarionya udah begitu. Kan kalau kita lihat ceritanya. Waktu dikasih tahu bahwa Lazarus sakit. Yesus sengaja tuh bikin acara di tempat lain. Nggak cepet-cepet datang. Akhirnya waktu sampai Lazarus udah dikubur. Kan kisahnya jadi berbeda. Yesus bukan menyembuhkan Lazarus. Tapi membangkitkan Lazarus. Levelnya udah berbeda. Ada pekerjaan yang besar yang Yesus sanggup lakukan. Tetapi pekerjaan yang kecil itu bukan urusan Tuhan. Murid-muridnya bisa kok cuma buat lepasin tali. Ya, jadi saya mau ajarkan setiap kita, yuk kalau kita pakai mulut kita untuk berdoa. Berdoalah untuk sesuatu yang besar. Jangan jadikan Tuhan itu seperti kacung. Dikit-dikit suruh Tuhan, dikit-dikit suruh Tuhan. Kerja yang benar, jaga hati, jaga pikiran. Ya, pakai segenap akal budimu, pakai segenap tenagamu, kekuatanmu. Ya kan Tuhan bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu. Artinya semua kita pakai sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Bekerjalah di mana engkau ditempatkan saat ini seperti untuk Tuhan. Pakai bagian kita. Nah, sesuatu yang besar yang kita tidak bisa kerjakan, baru minta sama Tuhan. Kalau yang bisa kita kerjakan kita suruh Tuhan, itu kurang ajar. Artinya kita yang jadi bos, dia jadi kacung. Ya, jadi kalau doa jangan gitu ya. Nah, Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi di sini dikatakan lambat untuk berkata-kata, ya, tapi cepat untuk mendengar. Makanya di tempat ini sebagai pengerja saya menghimbau setiap kita untuk menjadi pendengar yang baik. Pada saat ada jemaat mau cerita apa, jadilah pendengar yang baik. Jangan berkata-kata dulu. Lambat untuk berkata-kata, jadi cepat untuk mendengar. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan. Jadi di sini dikatakan ada gambar yang bisa ditampilkan. Nah, ini seringkali mulut kita tuh nggak connect sama otak kita. Ngomong pasarnya nih, lu ngomong nggak pakai otak, ngomong semaunya gitu kan. Nah, saya bilang kalau hati kita udah beres, otak kita, pikiran kita udah beres, pasti yang keluar dari mulut pun beres. Orang yang mulutnya sembarangan gak beres, berarti kemungkinan pikirannya gak beres, hatinya gak beres. Jadi mesti dibenerin dari hatinya, dari pikirannya. Ada mindset yang belum dia dapat tentang Tuhan. Nah, bagaimana cara menjaga mulut dengan benar? Yang kedua adalah berpikir sebelum berbicara. Mikir dulu sebelum ngomong. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, pikirkan dulu apakah kata-kata ini baik dan membangun. Jika jawabannya tidak, lebih baik kita diam atau mencari kata-kata lain yang lebih baik. Yaitu terhadap siapapun, bukan hanya terhadap kita sebagai saudara seiman. Mungkin terhadap orang seberang,
Ya, kita lagi makan di restoran, pelayanannya mungkin buruk, kata-kata kita tetap harus dijaga. Mikir dulu sebelum ngomong. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya gini, orang Kristen terutama pengerja atau hamba Tuhan bisa dibilang tokoh agama. Kita harus punya prinsip dimanapun kita berada, kita tuh bawa adem. Jadi ucapan kita tuh membawa kesejukan. Itulah konteks tokoh agama. Nah, kekristenan saya mau bilang Kristen bukan agama. Kristen itu pengikut Kristus. Nah, kita murid-muridnya itu harus seperti Kristus. Kristus waktu hidup dia bawa adem, bawa sejuk. Makanya kita sebagai orang Kristen harus bawa adem dimanapun kita berada. Ucapan kita itu membawa kesejukan. Karena dikatakan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Oh, orang Kristen ya. Nah, ini citra orang Kristen saat ini udah mulai buyar. Kebaikan, kasih Tuhan itu udah mulai nggak terlihat. Banyak yang identik terkesan malah kesombongan dalam kekristenan. Apalagi kalau yang udah dewasa rohani, jam khotbah udah tinggi, udah nggak napak bumi gitu kan. Nah, itu udah banyak yang seperti itu. Nah, ini kita harus kembalikan. Makanya saya selalu bilang, yo NIC kita fokus dengan NIC aja. Kita nggak bersaing dengan gereja lain kok. Kita sedang bersaing dengan dunia. Membawa orang-orang dunia mengenal Tuhan. Bukan mindahin jemaat orang dari gereja lain ke gereja kita, enggak. Ya, kita nggak pernah begitu. Kita bersaing dengan dunia bukan sama gereja. Nah, dikatakan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah, dengar baik, kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ini yang Tuhan mau, ya, supaya kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amsal 12 ayat 6 dikatakan perkataan orang fasik itu menghadang darah. Tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi. Tetapi orang benar berdiri tetap. Di sini ada dua gambaran. Orang fasik dan orang benar. Perkataan orang fasik itu menghadang darah. Artinya dia selalu melukai. Dia selalu menyakiti. Dia selalu membuat sesuatu yang membuat orang tuh terpuruk. Menghadang darah. Tapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang susah diselamatkan, orang sakit disembuhkan, orang terikat dilepaskan, menyelamatkan orang. Nah, orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, kata firman Tuhan. Tetapi orang benar berdiri tetap. Nah, bicara orang fasik, seringkali kita mungkin berpikir gini, tuh orang hidupnya kayak begitu aja tapi diberkati ya. Mulutnya aja gak dijaga, kelakuannya gak bener. Tapi kok diberkatin ya. Nah, saya mau bilang nih, Amsal 16 ayat 4 bilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Artinya tungguin aja. Waktunya belum tiba. Bagian kita tetap adalah melakukan bagian firman Tuhan yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Nggak usah ngelihat, oh tuh orang begitu aja diberkatin tuh. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Amsal 14 ayat 3, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, hati-hati, orang bodoh itu selalu ada rotan untuk punggungnya. Artinya ngomongnya nggak pakai otak. Tinggal tunggu aja tuh di rotan
Kurang lebih begitu. Tapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jalannya mungkin lambat, step by step. Tapi dipelihara oleh bibirnya. Tuhan menyertai semua ucapannya. Tapi orang bodoh sepertinya, wah enaknya gesit ya, wah gua bangun bisnis 10 tahun masih begini, dia 2 tahun udah jadi crazy rich. Ya caranya benar gak? Kalau gak benar ya tungguin aja. Yang penting lakukan bagian kita. Amsal 15 ayat 2 dikatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Pengetahuan yang dikeluarkan. Ya, jadi lidah orang bijak harus seperti itu. Mengeluarkan pengetahuan dari mana? Dari firman Tuhan. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya ada gambar yang bisa ditampilkan. Nah ini seringkali ucapan kita kayak gini nih. Kayak pelor, nancepnya kemana-mana ada tuh. Ya, ke hati orang, ke jidat orang ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Yuk kita belajar perkataan positif yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita. Hati-hatilah dengan perkataanmu. Anda bisa menggunakan kata-kata yang melukai. Walau itu cuma 10 detik kita ngomong. Tapi ternyata 10 tahun kemudian kita ketemu orangnya, dia masih nyimpen loh. Nancep katanya. Padahal kita ngomong cuma 10 detik. Ketemu lagi 10 tahun, dia masih terluka sama kita. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah jangan sampai kita ibadah tiap minggu, kita pelayanan di tempat ini, tapi perkataan kita itu banyak menghadang darah, melukai orang. Jangan sampai dikatakan, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sia. Dan pada sampai akhirnya nanti Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau hai para pembuat kejahatan. Percuma kita jadinya. Amsal 14 ayat 7 dikatakan, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Enggak salah kita menjauhi orang bebal. Kalau orang bebal itu lebih bodoh dari orang bodoh. Kalau orang bodoh terkadang dibilangin masih mau belajar. Tapi kalau orang bebal dibilangin auban gak mau bener. Susah. Nah yang kayak gitu dibilang tinggalin aja dulu. Ya karena percuma. Pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Amsal 26 ayat 4 dikatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Saya sering bilang sama supir saya, di jalan raya jangan pernah cari urusan. Walaupun orang itu yang salah. Karena artinya orang itu udah salah, kemudian artinya gak tahu aturan. Terus waktu kita misalnya supir saya turun ribut sama dia, berarti supir saya sama kayak dia. Nah itu yang saya bilang sama supir saya, jangan pernah ribut. Udah ngerem dulu, biarin itu mobil jalan sampai hilang dari pandangan kita. Itu hati kita udah adem. Kan lucu kan? Kalau mobilnya masih kelihatan sama mata kita, kita masih emosi loh. Apalagi bosnya bilang, kejar terus. Udah tuh, tikung aja. Karena mobilnya masih kelihatan. Coba kita ngerem pelan-pelan, ya, jaga hati, biarin tuh mobil hilang dulu di pandangan kita. Begitu udah hilang, nggak ada tuh. Iblis nggak bisikin lagi ke kita, kejar, habisin aja tuh, nggak. Nah itu hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Ya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Kita anggap gini, saya ini anak raja, kita dari kerajaan sorga. Masa urusan kayak gitu gue mesti ribut sih? Sama aja kita menurunkan derajat kita ke bawah sebagai anak raja. Ya, jadi jangan pernah kita mau selevel dengan yang model begitu. Itu bukan urusan kita. Nah ada gambar berikutnya. Nah ini mengingatkan kita. Open your Bible as much as you open your mouth. Nah mulut kita kan sering nih berbicara. Sebisa mungkin
kamu juga buka Bible tuh, firman Tuhan, sebanyak kamu bicara. Jangan ternyata kamu banyak bicara nggak pernah buka Bible, nggak pernah baca firman Tuhan. Tapi bukan berarti karena saya pendiam saya nggak baca Bible, ya enggak ya, saya tetap baca loh. Nah, bagaimana cara menjaga mulut dengan benar? Yang ketiga adalah berbicara dengan kasih. Cobalah untuk selalu berbicara dengan lembut dan penuh kasih kepada teman-teman, keluarga atau siapa saja. Kata-kata yang penuh kasih bisa membuat orang lain merasa senang dan dihargai. Benar kan? Kasih itu bahasa universal. Makanya Tuhan Yesus datang ke bumi mengajarkan sesuatu ke kita. Yang paling utama adalah kasih. Saya pernah cerita juga kan, waktu di pesawat, waktu pesawat udah landing, saya nurunin koper, tanpa sengaja koper saya menyenggol seorang wanita. Kena tangannya. Refleks. Ini wanita ya bukan orang Kristen, karena dia pakai hijab. Saya refleks, saya gosok-gosok tangannya, aduh maaf ya mbak. Dia tahu itu bahasa kasih. Dia gak maki-maki saya bilang, kamu bukan muhrimnya gitu kan. Terus marah, enggak. Itulah bahasa kasih. Ya, jadi artinya kasih itu harus kita tunjukkan sebagai pengikut Kristus. Karena ajaran Kristus adalah kasih. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi perkataan yang baik itu dapat menguatkan, membangun, bahkan memberkati orang lain atau mungkin pasangan atau mungkin anak kita. Ya, perkataan yang baik itu menguatkan, membangun dan memberkati. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 sebagai penutup, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi pergunakan hari-hari yang ada. Pakai mulut kita untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang membangun, untuk sesuatu yang menunjukkan kuasanya Tuhan. Waktu kita dipenuhi oleh atmosfernya Tuhan, kita punya kuasa loh. Nah, banyak dari kita yang nggak paham dan nggak mengaktifkan itu. Pakai itu, tapi harus didukung oleh atmosfernya Tuhan. Penuhi diri kita dengan Tuhan. Algoritmanya akan mengelilingi kita itu semua sesuatu yang dari Tuhan. Nggak akan muncul yang lain-lain, yang muncul sesuatu yang dari Tuhan. Dan disitulah kekuatan kita. Ya, kalau saya bersaksi panjang lagi, banyak kekuatan Tuhan yang saya peroleh pada saat sepertinya itu mustahil, termasuk di waktu pandemi. Waktu pandemi semua, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia habis-habisan. Tapi justru company kita di situ, kita nggak kurangin karyawan, kita nggak pecat, kita nggak kurangin fasilitas karyawan. Justru di pandemi itu kita rekrutmen karyawan, dan pekerjaan kita nggak berhenti. Karena apa? Karena saya tahu ada atmosfer Tuhan yang menaungi. Dan perkataan deklarasi yang saya sebutkan itu terjadi. Seperti yang tadi saya bilang, doa kita jangan dibatasin. Doa kita sesuatu yang kita gak bisa kerjakan. Bapak Ibu tahu gak yang saya doain waktu zaman pandemi? Kan banyak bangsa-bangsa hancur kan. Saya berdoa, biarlah kekayaan bangsa-bangsa berpindah ke perusahaan saya. Kelimpahan dari seberang masuk ke dalam rekening-rekening bank perusahaan, ke dalam brankas-brankasnya. Itu kan doa yang kayaknya, kok doa gitu sih kalau orang dengar kan. Tapi itu memang sesuatu yang nggak dilarang kok kalau kita beriman seperti itu. Ya, dan itu terjadi, saya mau bilang. Makanya kasih pekerjaan yang besar itu ke Tuhan. Jangan kasih pekerjaan yang kecil-kecil, receh-receh ke Tuhan. Receh-receh kecil-kecil itu urusan kita. Kita bisa kerjain. Jangan jadi jemaat yang malas. Kerjakan bagian kita semaksimal yang kita bisa. Tapi kerjaan yang kita nggak bisa, itu serahkan sama Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu siang hari ini. Amin. Ya, hati-hati dengan apa yang keluar dari dalam dirimu. Ya, saya berharap setiap kita siang hari ini mendapatkan pesan-pesan Tuhan.
pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Saya nggak tahu pergumulan apa, masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi, tapi saya percaya pesan Tuhan yang Bapak Ibu terima itu akan mengubahkan hidup Bapak Ibu semua. Bukan karena khotbah saya, tetapi firman Tuhannya yang hidup di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pesan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, memampukan setiap umat-Mu di tempat ini, untuk mereka boleh menerima firman-Mu, pesan-pesan-Mu di dalam setiap hati mereka. Biarlah itu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba rindu jemaat NIC di tempat ini, bukan hanya jemaat yang rutinitas datang beribadah di tempat ini, tetapi mereka boleh menjadi jemaat yang diubahkan Tuhan. Hidupnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya bukan hidup yang biasa-biasa saja, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Dan kami boleh melihat kesaksian demi kesaksian boleh diucapkan oleh umat-Mu di tempat ini. Mereka mengalami Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mujizat yang sama 2000 tahun yang lalu yang Tuhan lakukan itu tidak berubah sampai dengan hari ini, bahkan tidak berubah sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu di tempat ini, biarlah Engkau sayangi, Engkau pelihara dengan sempurna, jagai dengan sempurna, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, mampukan mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk mereka boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, hamba serahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu yang melimpah, damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam kehidupan setiap mereka. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Women atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Ya, puji nama Tuhan. Ya, siapa yang hari ini sangat diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan. Luar biasa. Hari ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan untuk menjaga mulut kita ya. Jadi think before speak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi mikir sebelum ngomong. Nah, ini buat aku juga sih Pak Gem. Kadang aku tuh orangnya suka yang asbun ya, orang bilang. Asal bunyi gitu ya. Nah, hari ini diingatkan karena dari ucapan kitalah Tuhan bisa mengubah hidup kita, tapi dari ucapan kita pun kita bisa binasa. Terima kasih Bapak Gembala Pastor Daniel Susanto buat firman hari ini. Hari ini sungguh luar biasa. Firman-Nya yang keras-keras, bukan yang lembek-lembek ya, ibadah 1 dan 2. Dan pastinya kita sangat terberkati. Yuk kita kasih apresiasi lagi buat Pastor Daniel Susanto buat hari ini. Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangan.
Yes, puji nama Tuhan. Welcome home, kakak, mas. Ya, selamat datang di NIC. Tentunya kita sangat senang jika kakak dan mas senang berada di sini. Kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa melayani bersama-sama di tempat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman. Pertama, jangan lupa nanti jam 3 sore ada ibadah youth di tempat ini. Mana anak muda? Yeay, 1, 2, 3, 4, 100 orang. Mantap. Ditunggu ya, nanti jangan pulang, jam 3 kita ada youth. Dan pastinya kita akan diberkati, nanti akan dilayani oleh Pastor Pastor Giantoro, Pak Giantoro ya. Oke, pasti kita juga akan diberkati. Dan mengingatkan nanti hari Kamis, biasa kita ada ibadah, kita nggak ada ibadah ya untuk hari khusus, hanya hari Kamis ini aja. Kita ibadah kita ditiadakan. Begitu juga dengan komunitas sel. Nanti komunitas sel itu khusus untuk minggu ini ya, Bugum ya. Komunitas selnya nggak ada kan? Nanti berikutnya, nanti kita umumkan lagi ya, kapan kita ada komunitas sel lagi. Karena udah deket-deket liburan gitu ya. Jadi butuh healing juga ya jemaat. Ya, puji nama Tuhan. Itu aja pengumuman dari kami. Saya mau ingatkan untuk persembahan seperti biasanya. Persembahan ada 2 jenis, bisa lewat kris yang ada di monitor, atau bisa juga lewat amplop persembahan ya yang ada di depan Bapak Ibu. Terima kasih. Tentunya saya berharap kita akan bertemu kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Goodness of God. Welcome home bagi yang baru pertama kali hadir di NIC. Senang kita bisa beribadah bersama-sama di gereja ini. Apabila Bapak Ibu Saudara belum memiliki gereja lokal, kami sangat welcome. Inilah keluarga rohani kita di NIC. Seperti yang kita ketahui di ibadah raya, kita tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat masukkannya ke dalam amplop persembahan dan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di arah pintu keluar. Atau persembahan juga bisa dilakukan secara digital lewat QR maupun secara transfer. Saya akan bacakan prinsip persembahan bagi setiap kita yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi berkat. NIC sebagai gereja juga didirikan untuk menjadi berkat. NIC dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau kepentingan pribadi. Bahkan tidak satu rupiah pun diambil untuk keperluan yang bukan untuk pelayanan. Kita percaya bahwa NIC merupakan bagian dari kerajaan Allah. Dan kita tahu bahwa kerajaan Allah tidak pernah kekurangan. Artinya jika NIC mengajarkan jemaat untuk menabur, itu bukan karena kerajaan Allah kekurangan atau NIC kekurangan. Tapi karena NIC mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah dan ingin agar jemaat NIC diberkati. Karena Alkitab mencatat mereka yang tidak menabur, mereka juga tidak akan menuai. Dan mereka yang menabur, mereka sendiri juga yang akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, akan menuai banyak, kata Alkitab. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kita jangan pernah datang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa.
Kita harus mengerti bahwa persembahan kita itu penting di mata Tuhan. Sebab dari persembahan kita ini kehidupan orang lain akan diubahkan. Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan lebih luas lagi sehingga semakin banyak orang akan diselamatkan. Hendaknya setiap kita memberi tanpa paksaan tetapi dengan sukacita menurut apa yang Tuhan tanamkan di hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sudah menyiapkan amplop persembahan atau persembahan secara digital, saya undang setiap kita untuk mengangkat tangan kita. Izinkan saya berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang rindu memberi dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Biarlah apa yang mereka tabur akan mereka tuai berlipat kali ganda. Bahkan janji Tuhan, sepanjang mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, jalan mereka akan terus naik bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa yang mereka kerjakan akan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Bahkan kemanapun mereka melangkah, mereka akan selalu beruntung. Hamba berdoa biarlah penggirikan mereka akan penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan mereka akan kelimpahan anggur dan minyak. Biarlah hidup mereka juga dijauhkan dari belalang-belalang yang ingin menggerogoti hasil pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak miskin, tidak gagal, tidak rugi, tidak bangkrut, bahkan tidak alami resesi ekonomi. Bahkan segala kutuk akan menjauh dari umat kepunyaan-Mu ini. Hamba berdoa biar umat-Mu ini selalu unggul dalam bidang mereka masing-masing. Mereka dikelilingi oleh orang-orang baik, orang-orang terhormat, orang-orang berhasil. Bahkan promosi demi promosi datang dalam kehidupan mereka. Mereka selalu aman, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Rasa takut dan khawatir tidak ada lagi pada mereka, karena mereka sadar dan percaya mereka memiliki identitas sebagai anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi. Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya dengan ajaib. Allah yang selalu berperang bagi setiap pergumulan mereka. Bahkan Allah yang memberikan mereka rumah di bumi dan di sorga. Bapak, Ibu, Saudara boleh turunkan tangannya. Bapa di sorga, sebentar jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan menjalani keseharian mereka. Hamba berdoa biarlah dalam kehidupan mereka sehari-hari kasih dan penyertaan Tuhan yang sempurna selalu menaungi mereka. Bisnis mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, pelayanan mereka, semua diberkati Tuhan. Yang ada dalam masalah hutang piutang, biarlah percepatan boleh terjadi. Tuhan berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Berdoa juga agar kesehatan mereka diberkati, sehingga yang sakit pun mengalami kesembuhan. Kandungan mereka juga diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Yang masih studi juga diberkati Tuhan. Yang membutuhkan jodoh diberkati dengan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Dan bagi yang single parent, biarlah mereka dipelihara sempurna. Hatinya selalu penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Bahkan berkat selalu mengalir dalam hidupnya, dan hidupnya selalu disayangi banyak orang. Dan bagi mereka yang mengalami keterikatan, biar Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Hamba berdoa biarlah jemaat NIC menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan mereka bukan hanya sekadar diberkati, tapi mereka diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan melalui kelimpahan mereka, mereka juga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari.